Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Islam Al-Kautsar, yang saya hormati dan banggakan ibu-ibu guru TK Islam Al-Kautsar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini, di siang hari ini yang cerah, dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah, yang mana bahwa kegiatan ini dilaksanakan merupakan salah satu tugas dari kegiatan saya mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah, untuk memulai acara ini marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas saya, tugas modul 1.4 tentang disiplin budaya positif, ya, budaya positif. Nah, diseminasi budaya positif pada hari ini adalah untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya semasa saya mengikuti kegiatan modul 1.4 ini. Seperti kita ketahui bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh karena itu pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Artinya kita sebagai pendidik adalah sebagai penuntun bahwa anak terlahir sudah membawa kodratnya sejak lahir. Nah, tugas kita hanya menuntun kodratnya sebagai anak yang akan bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, begitupun selain tugas kita sebagai guru, begitupun sekolah. Sekolah merupakan, tadi guru adalah sebagai penuntun. Kan juga guru itu diibaratkan sebagai petani. Nah, tugas petani apa, Bu? Tugas petani apa? Menanam. Tugasnya supaya tanamannya itu bisa berkembang, tumbuh dengan subur, dengan baik. Makanya dia harus diberi pupuk, dirawat. Nah, seperti itulah tugas kita sebagai guru. Nah, sekolah itu merupakan lahan dari kita menanam. Nah, peran penting juga bagi sekolah supaya bagaimana menyiapkan lahan yang baik agar bibit yang ditanam itu bisa tumbuh dengan subur, dengan baik. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini budaya positif. Pada kegiatan kali ini, di dalam budaya positif itu ada konsep-konsep yang ingin saya bagi. Namun sebelum saya lanjutkan bahwa di sini bukan berarti saya serba tahu ya ibu-ibu. Saya di sini hanya ingin sharing, berbagi, menyampaikan informasi yang sudah saya dapat agar kita bisa dapat mengembangkannya bersama. Nah, ini adalah konsep-konsep inti budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif,
ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas bersama ke depannya. Pembelajaran dengan paradigma baru artinya bahwa pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, dan sesuai dengan teori psikologi modern, sesuai dengan psikologi untuk menuju mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan pastinya sudah tahu kan ada berapa dimensi Bu profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi. Nah, inilah yang akan kita karakter-karakter profil pelajar Pancasila inilah yang akan kita kembangkan kepada anak didik kita. Nah, ini pendekatan teori kontrol. Stimulus, respon, dan teori kontrol. Kalau di stimulus respon, realitanya atau kebutuhan itu kita sama. Nah, ini perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol ya Ibu. Nah, teori kontrol, realita dan kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terus kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa karena kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, hanya semua perilaku itu mau buruk, mau baik, itu semua ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon, tetapi kalau di teori kontrol hanya kita sendiri Bu yang bisa mengatur dan mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, kalau di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, karena yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita. Tidak bisa ada orang yang bisa mengontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan atau bujukan gagal. Kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kalau model berpikirnya ada menang, ada kalah kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang. Disiplin positif. Apa itu disiplin? Ada yang bisa Bu menyampaikan pendapat? Disiplin itu apa Bu? Aturan. Yang lain? Disiplin. Pasti kita sering dengar nih kata disiplin. Tata tertib. Apa lagi? Disiplin. Aturan, tata tertib, ya. Nah, dalam budaya kita, makna dari kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Harus ini, harus itu, harus patuh ini, gitu kan? Ketidaknyamanan. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin. Nah, disiplin bersifat self-disiplin, artinya kita sendiri yang mewajibkan kita untuk disiplin, ya. Nah, sekeras-kerasnya. Tetapi kalaupun seandainya kita tidak bisa mengatur diri kita untuk disiplin, maka harus ada orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Nah, itu kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun reward. Nah, ancaman dan hukuman. Nah, itu disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan.
nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Nah, sehingga dapat melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita stimulasi pada anak kita, gitu ya. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu nilai kebajikan universal namanya, ya. Nah, contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi, yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila yang kita tanamkan dan kita gunakan di sekolah kita, ya. Ada beriman bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Juga ada dari IBO, Primary Years Program. Juga ada nilai kebajikan, di dalamnya itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan juga ada dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu nilai-nilai kebajikan yang dianutnya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dan yang kita pakai, yang kita tanamkan ke anak-anak di sekolah itu adalah kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah untuk terpenuhinya kebutuhan dasar kita dengan baik. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh setiap orang atau setiap individu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup adalah seperti contohnya makan, minum, sandang, pakaian, kesehatan. Terus yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, itu menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan ada kebutuhan kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Dan kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu seperti itu kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini seperti saya katakan tadi bahwa harus terpenuhi. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka biasanya hal-hal atau hal-hal yang negatif itu bisa dilakukan. Misalnya kita lihat anak kita, misalnya ada yang berperilaku yang kurang baik atau yang negatif. Nah, itu berarti ada salah satu atau berapa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi di sini. Makanya dia bisa berperilaku yang negatif. Nah, ini ada satu kasus kita bisa baca bersama, kita bahas bersama. Boleh saya minta tolong bacakan Bu Yuni? Kasus Ibu Ulfa, guru kelas 3 di SD Negeri 1 Badau, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas bernama Afriansyah. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Afriansyah yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ulfa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Afriansyah melakukan hal itu? Nah,
Apa yang akan kita lakukan? Menurut Ibu tadi setelah saya paparkan 5 kebutuhan dasar tadi, ini berarti ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kira-kira apa sih kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh Afriansa ini? Atau kelima-limanya bisa tidak terpenuhi? Nah, apa yang akan kita lakukan nih? Coba, ada nggak yang bisa memberi saran? Apa jika menghadapi situasi seperti Bu Ulfa nih, apa yang akan kita lakukan? Apa kurang? Terutama perhatian untuk tahu makannya. Ya, ada lagi kebutuhan dasar apa tadi untuk perhatian ya, kasih sayang, ya, bekalnya, perhatian bekalnya. Ada lagi Bu? Apa lagi Bu? Betul yang dikatakan ulang salah satunya ada di sini ya, bahwa dalam konteks penerapan budaya positif Ibu Ulfa sebaiknya mencari tahu alasan kenapa Afriansa melakukan tindakan yang seperti itu gitu ya, agar mengetahui kebutuhan mana sih yang sedang berusaha dipenuhi oleh Afriansa. Nah, yang pertama Afriansa tuh mungkin dia untuk bertahan hidupnya ya, dia tuh lapar, lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal, nah seperti itu. Nah, atau kalau dari kebutuhan cinta dan kasih sayang, teman Afriansa jadi perhatian tuh, kalau di rebut-rebut makanannya tuh jadi memperhatikan dia berarti butuh dengan kasih sayang, kurang kasih sayang. Terus untuk powernya tuh kekuatannya, dia merasa hebat. Tuh, penguasaannya tadi kan ada kebutuhan penguasaan, power. Dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, terus ada untuk kebebasannya. Di sini kebutuhan kebebasannya, Afriansa merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena bekalnya itu tidak variasi Bu, itu ya setiap hari. Jadi dia merasa bosan. Dan untuk kesenangan, kebutuhan kesenangannya mungkin Afriansa hanya iseng. Nah, dia menikmati ekspresi wajah kawannya tuh, kalau yang itu apa kata orang Pontianak bilang penyangkat. Nah, dia makin suka nih orang nangis, lihat kawannya nangis, lihat kawannya teriak-teriak, malah itu yang membuat dia merasa senang. Ada enggak Bu yang kira-kira anak kita yang kayak gini nih Bu? Ada kan bukan? Ada kayak gini nih. Ada kan? Jadi dia malah senang kalau lihat kawannya nangis, bekek-bekek, itu malah senang. Pokoknya itu adalah kebutuhan akan kesenangannya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah arti dari motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada tiga hal. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasinya. Nah, dia menghindari supaya tidak dihukum. Dia melaksanakan disiplin tadi itu, mengikuti disiplin itu cuma karena takut dihukum, ya, takut supaya masuk tak nyaman ya, gitu kan. Dia takut dihukum. Nah, itu merupakan motivasi yang paling rendah, ya, motivasi disiplin yang paling rendah untuk motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya dia melakukan kegiatan disiplin itu supaya ada imbalannya. Nanti ibu kasih ini, ibu kasih minta kalau dari para sekolah nanti ditambah itunya, bonusnya, itu ya. Jadi mengharapkan imbalan itu motivasi satu tingkat di atas dari yang motivasi yang pertama sih, tapi masih sama-sama merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, ya, faktornya tuh dari luar gitu. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Nah, motivasi ini terlahir dari dalam dirinya. Namanya motivasi intrinsik. Nah, motivasi inilah yang merupakan tujuan yang akan kita
cari gitu tujuan dari disiplin positif itu. Nah, itu motivasi intrinsik, motivasi yang memang kita gali dari dalam diri kita. Dia sudah mengetahui nilai-nilai apa, nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam disiplin itu sehingga dia bisa melakukannya. Bukan karena minta puji, minta takut dihukum atau mendapatkan imbalan, tetapi dia sudah muncul dari dalam diri mereka bahwa sudah mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai kebajikan yang ada di dalam disiplin itu tadi. Berikut ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dihukum, seperti itu ya kan. Terus bersifat satu arah, tidak ada diskusi. Berupa hukuman, bisa hukuman fisik ataupun psikis. Kebanyakan hukuman fisik. Misalnya apa contohnya Bu kalau hukuman? Ada enggak yang kalau hukuman nih contohnya? Berdiri depan kelas. Nah, kamu terlambat berdiri depan kelas. Nah, itu dihukum tuh. Angkat kaki 1. Nah, itu kan fisik. Atau lari 5 kali putaran. Nah, itu hukuman fisik tuh ya. Nah, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi, apa Bu konsekuensi? Konsekuensi itu terencana dan disepakati. Kalau konsekuensi kita sepakati dulu kan? Nah, direncanakan. Nah, kalau misalnya kamu seperti ini, konsekuensinya apa? Misalnya gitu kan, sudah kita rencanakan dari awal. Nah, tapi murid tetap merasa juga tidak nyaman karena konsekuensi itu. Dan sikap guru harus selalu memonitor murid karena tadi itu dia masih motivasinya berasal dari motivasi dari luar. Nah, terus restitusi, apa itu restitusi? Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tidak ujuk-ujuk dihukum, tidak ujuk-ujuk atau pemberian konsekuensi, tetapi lebih ke arah restitusi seperti itu. Nah, ini ada satu kasus lagi, bisa kita baca. Hukuman yang biasa kita sebut hukuman, sanksi atau konsekuensi. Sanksi itu biasa disebut dengan konsekuensi. Nah, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri untuk menggambar. Nah, di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, dia jadi gugup karena dia asik gambar tadi itu dan nggak sengaja menjatuhkan tas dari kursi. Nah, tiba-tiba dia jadi gagap. Begitu ditanya gagap-gagap. Nah, ya saat upaya jawab. Nah, seluruh kelas pun jadi tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap-gagap dan Iva itu sangat malu luar biasa. Nah, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, suruh pegang hidung gitu ya. Nah, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno, dan kelas pun makin gaduh dan rusuh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil megang hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah ibu-ibu sekalian setuju dengan tindakan dari Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa Bu tidak setuju, Bu? Karena dia menghukum, kata Bu tadi. Karena dia masuk ke fisik, jatuh. Mentalnya juga ya. Jadi, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Itu masuk konsekuensi atau hukuman sih? Hukuman ya. Karena kenapa bisa dibilang hukuman? Kalau konsekuensi itu direncanakan bersama atau disepakatan bersama antara guru dengan anak, sedangkan hukuman itu adalah satu arah dari guru langsung ke anak. Betul sekali ya, seperti itu. Memang ini termasuk dalam hukuman ya, bukan konsekuensi. Karena begitu tidak bisa langsung maju suruh berdiri di depan kelas dan megang hidungnya ya. Itu termasuk hukuman secara
bisa fisik juga ada, termasuk psikisnya juga langsung dihukum. Psikisnya di mana nih Bu? Dihukumnya nih. Kalau psikisnya nih, psikisnya, ini kan hukuman fisiknya harus suruh maju, pegang hidung gitu kan. Kalau psikisnya, iya, ditertawakan itu sudah suatu hukuman, betul sekali. Nah, coba dari kita latihan hukuman atau konsekuensi. Nah, dari lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, termasuk hukuman. Membersihkan coretannya yang dibuat di meja tulisnya, hukuman apa konsekuensi? Mencoretnya dibuat di meja tulisnya, membersihkannya, hukuman atau konsekuensi itu? Ada yang hukuman? Ada yang hukuman? Konsekuensi semua? Kalau murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang dia coret, konsekuensi. Ada yang hukuman? Kita simpan ya jawabannya ya. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan temannya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah, konsekuensi atau hukuman nih berarti? Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai. Jadi ada yang konsekuensi, ada yang hukuman ya. Ada konsekuensi, ada hukuman ya. Kita tidak apa-apa, beda ini. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab, konsekuensi apa hukuman tuh? Hukuman. Coba kita lihat, ada contohnya. Tuh. Nah. Jadi, tuh. Iya. Jadi, iya seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah bisa tahu mana yang termasuk dalam hukuman dan mana yang termasuk dalam konsekuensi. Nah, yang mana? Yang ya, murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu berwarna hitam. Kan ujuk-ujuk langsung diminta bertelanjang kaki. Kamu tidak mematuhi kamu tidak pakai sepatu hitam, tapi tidak ditanya lagi kenapa kamu hari ini tidak bawa sepatu atau apa gitu kan. Biasanya kalau konsekuensi itu ada pilihan, sedangkan ini tidak ada pilihan, langsung disuruh buka sepatu telanjang kaki. Nah seperti itu kalau hukuman itu kan tadi satu arah aja dia. Nah ini adalah lanjut kita ke 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Coba nih. Ini contoh penerapan dari 5 posisi kontrol guru. Ini salah satunya kita lihat pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai guru yang sebagai posisi kita dalam posisi kontrol penghukum, nih ini yang kita lakukan. Nih anak itu disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah itu adalah posisi sebagai penghukum, ya. Nah kalau kita pembuat merasa bersalah seperti ini nih kata-katanya. Tuh, berapa kali harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan. Nah, jadi membuat rasa bersalah pada anak. Nah, ya, jadi membuat merasa bersalah. Ya. Nah, kalau ini posisi kita sebagai teman, ayo dong ikut aturan. Nah, tolong bantu ibu ya. Nah, nih sudah tidak apa-apa, nanti jangan sampai buat seperti itu lagi. Nah seperti ini. Bahasanya itu lebih kayak seperti dengan teman. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah,
Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, ini kalau pemantau seperti itu dia berdasarkan data-data. Misalnya kalau tidak ikut peraturan itu harus seperti apa. Misalnya harus membeli. Jadi ada ini pemantau nih seperti ini berdasarkan data-data. Sedangkan ini adalah posisi sebagai manajer. Nah, kalau kita berposisi sebagai manajer, ini akan kita lakukan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi anak itu diajak berkomunikasi. Nah, saya mau coba menyetelkan video supaya ibu-ibu sekalian lebih paham 5 posisi kontrol itu dan bagaimana kita meletakkan diri kita. Kalau dari yang kelima tadi tuh kira-kira Bu, kita nih sekarang nih beradanya di mana? Posisi mana tadi itu? Pemantau. Kadang kita di pemantau. Kadang kita menghukum dah Bu. Kadang-kadang kita menghukum dah. Kalau di TK nih enggak sih ya. Kita kalau guru TK nih lebih bisa. Paling kalau membuat merasa bersalah pernah enggak rasanya Ibu lakukan? Iya, rasanya kita pernah melakukan membuat merasa bersalah. Teman, pemantau, ataupun di manajer. Manajer pernah enggak Bu kita lakukan? Iya, sudah perfect itu ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren?
Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jelas ya Bu ya, untuk kelima posisi kontrol ini yang udah sangat lengkap. Tadi kita lihat videonya dari kelima posisi kontrol yang ada ini. Sebaiknya yang perlu kita hindari itu adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita masih bisa menggunakan posisi kontrol sebagai teman, tetapi itu juga harus kita bisa seperti dilihat ininya waktunya, kapan harus menggunakan posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Tapi yang lebih idealnya dalam posisi kontrol sebagai guru ini adalah sebagai manajer tadi, karena adanya ketika anak melakukan kesalahan atau ketika menemukan permasalahan pada anak kita, tidak ujuk-ujuk langsung dihukum, tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat menyakiti perasaan atau psikis anak, itu sangat sekali berbahaya ya. Dan juga tidak, kalau posisi sebagai teman tadi, anak jadi ketergantungan kepada kita, sikit-sikit dia cari kita. Nanti ketika kita tidak ada, dia tidak akan bisa disiplin itu tidak bisa dilakukan dengan guru lain, harus ada kita gitu ya. Jadi seperti tidak mandiri ya kayak gitu ya. Nah, sama dengan pemantau tadi, pemantau juga ada kurangnya, tapi lebih idealnya kita sebagai memposisikan diri kita sebagai manajer. Ketika anak bermasalah, kita bisa membahas, melakukan diskusi dengan anak kita, kenapa, bagaimana permasalahan itu terjadi, penyebabnya apa, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan menggali bagaimana dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Nah, ini ada posisi kontrol kita sebagai guru. Ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa, kita review dari, kita nonton video tadi ya. Apakah Ibu-ibu sekalian masih ingat? Coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk dalam posisi yang mana dari 5 tadi? Masih ingat nggak dari posisi 5 posisi kontrol tadi? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, dari kelima posisi tadi, ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman? Ya, pembuat rasa bersalah. Ya, kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, hukum. Ayolah lakukan demi ibu, bapak. Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu paling tidak bisa. Hukuman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Manajer, pemantau, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Teman. Ada yang lain? Manajer.
Teman, manajer, ada yang memantau? Coba kita lihat. Iya, nih. Nah, jadi tadi yang itu betul ya, saya kecewa itu membuat rasa bersalah, kamu tidak pernah benar itu menghukum. Ayo, nah itu teman, bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir, kamu paling tidak bisa, itu menghukum psikisnya ya yang dihukum ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah itu pemantau, karena berdasarkan data-data tadi itu kan konsekuensi. Nah kalau pemantau itu kan berdasarkan konsekuensi. Nah misalnya kalau kamu bagus dapat bintang, tidak bagus misalnya gini ada konsekuensinya itu pemantau ya, posisi pemantau. Sekarang kita bahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada tidak yang bisa memberi tanggapan? Kenapa sih dikatakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya enggak? Peraturan terlalu mengikat kata kurang terlalu berat. Ya, kalau keyakinan itu keluar dari dirinya sendiri. Ya, ada yang lain? Betul. Ya. Nah, sebelum kita coba kita ini dulu jawab dulu nih pertanyaan dari saya. Misalnya gini nih. Kenapa kita harus peraturan ya? Kenapa kita harus memakai helm? Keselamatan, tata tertib, ya. Ya itu untuk keselamatan gitu ya, untuk tata tertib. Nah, sama dengan kenapa kita harus dilarang merokok di sekolah, misalnya gitu. Nah, itu kenapa tuh? Untuk kesehatan ya, agar kesehatan. Nah itu berarti kan nilai yang kita ambil itu kenapa harus pakai helm, nilai yang kita ambil itu untuk keselamatan supaya kita selamat pakai helm gitu kan. Kenapa tidak boleh merokok, dilarang merokok di sekolah, supaya untuk menjaga kesehatan misalnya gitu kan. Nah itu adalah jadi nilai-nilai kebajikan yang kita pikirkan, kita ambil itulah yang merupakan yang kita jadikan dari keyakinan yang kita yakini nih. Kalau kita pakai helm itu untuk supaya kita selamat, itu keselamatan. Nah itulah nilai-nilai yang kita yakini, itulah yang kita ambil untuk kita jadikan keyakinan kelas kita ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu tadi intrinsiknya, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, jadi kalau kita sudah tahu nih meyakini bahwa tadi seperti contohnya, kalau pakai helm itu bukan hanya kita, Pak polisi bilang supaya tidak kena tilang, dari itu kan harus pakai helm. Tapi kita tahu nih kenapa kita harus pakai helm. Yakin bahwa kalau pakai helm itu bisa untuk keselamatan, keamanan gitu ya. Itulah yang dijadikan keyakinan. Nah, jadi semuanya itu berasal dari peraturan-peraturan yang kita buat tadi, misalnya peraturan-peraturan kelas. Nah, sehingga dari peraturan-peraturan kelas itu kita buat, kita yakini. Nah, kita yakini dengan nilai-nilai kebajikan tadi, kita yakini menjadi keyakinan kelas dan akan menjadi lingkungan yang menimbulkan lingkungan yang positif. Nah, sehingga dapat dijadikan budaya positif. Ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang dituju. Nah, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai-nilai apa yang ingin kita tuju? Bahwa yaitu tanggung jawab. Seperti yang tadi pakai helm,
menggunakan helm. Nilai apa yang kita tujukan untuk keselamatan, gitu kan? Nah, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai yang kita tuju itu adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Komitmen berarti, ya. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Artinya nilai yang kita tuju itu adalah bahwa mengajarkan kita untuk menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri, tidak mengganggu orang. Nah, gunakan masker misalnya. Gunakan masker itu untuk nilai yang tuju adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, nilai-nilai yang kita tuju adalah menghormati orang lain dan belajar sabar. Nah, seperti itu. Ini adalah nilai-nilai keyakinan. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana kita pembentukan keyakinan kelas itu berdasarkan bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Nah, daripada peraturan yang lebih rinci tadi itu kan panjang, kalimat yang di sebelah kiri tadi itu kan peraturan, sedangkan untuk nilai-nilai itu lebih abstrak seperti dilarang apa tadi itu datang tepat waktu, itu bahwa apa tadi itu komitmen, nah gitu ya, komitmen. Nah, nilai kebajikannya itu bersifat lebih abstrak kata-katanya ya. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal, pernyataan. Nah, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah, kata-katanya itu berbentuk kata-kata yang positif ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat dan dipahami. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Nah, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam kegiatan melalui curah pendapat. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, hal ini sudah kita laksanakan di sekolah kita ya. Di awal-awal kita masuk sekolah, tentunya kita sudah membuat keyakinan kelas ini. Nah, di setiap kelas sudah membentuk. Nanti keyakinan kelas ini perlu kita tinjau, tidak hanya dibuat satu kali saja, tetapi selalu kita tinjau masih bisa digunakan atau apakah harus ada perubahan atau bagaimana, itu dari waktu ke waktu harus kita tinjau. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi, guru itu dapat membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah mereka melakukan kesalahan. Nah, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya dan memberikan penawaran, bukan paksaan. Ini adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer tadi menggunakan menyelesaikan masalah itu menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi ya. Nah, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Nah, dia dilambangkan dengan bentuk segitiga. Nah, di bawahnya itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua itu adalah menanyakan keyakinan. Dan langkah yang ketiga adalah langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana langkah setiap langkahnya? Untuk yang menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, anak melakukan salah adalah proses pembelajaran. Nah, bahwa setiap kesalahan itu merupakan pembelajaran bagi anak. Nah, anak berbuat salah itu adalah wajar. Nah, jadi bagaimana kita menstabilkan identitas untuk mengatasi anak yang berbuat salah? Pertama-tama itu
tidak menyalahkan anak ya, tapi menstabilkan, artinya tidak membuat anak merasa bersalah. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan kata-kata yang ada di sebelah sana. Nah, bisa kita berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau cari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa seperti itu. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang positif, tidak menyalahkan anak, tapi menstabilkan identitas. Mentama anak kita salah misalnya langsung menyalahkan gitu dengan kata-kata yang menyalahkan, tidak, tetapi tidak apa-apa kamu buat salah. Atau kalau kita dengan anak kita di TK itu mungkin bahasanya lebih gimana ke anak gitu ya. Nah, jadi yang pasti tidak menyalahkan anak gitu ya, harus menstabilkan dulu nih ya. Jadi jangan langsung anak buat salah apa, kan kadang kita refleks kan gitu kan kalau kita, tapi kita redam dulu dengan menstabilkan identitas. Bahwa jadi anak tuh, oh aku nih buat salah tapi tidak salah amat gitu, padahal memang salah, tapi ada langkah selanjutnya untuk bagaimana supaya dia mengerti bahwa itu salah gitu ya. Yang benar, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu tadi. Nah, anak yang bermasalah tadi yang seperti di awal saya katakan tadi bahwa ada 5 kebutuhan dasar itu kan. Nah, mungkin ada salah satu kebutuhan dasar yang tak terpenuhi, atau 1, 2, atau 3, bahkan semuanya gitu ya. Anak yang kurang perhatian, anak yang misalnya dia perlu kesenangan, atau yang memang anak yang suka iseng gitu kan. Nah, jadi walaupun hal-hal yang negatif yang dilakukannya, tapi kita harus tahu bahwa semua itu ada alasannya gitu ya. Jadi mau dia positif atau negatif, segala sesuatu perilaku yang dilakukannya itu kita harus tahu pasti ada alasannya gitu, kenapa dia melakukan hal itu. Nah, itulah yang akan kita diskusikan bersama dengan anak tadi. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu, kita bisa, nih di sebelahnya ada kata-katanya nih, kita menanyakan bahwa kamu pasti punya alasan, kenapa kamu seperti itu, atau kita tanyakan punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, atau untuk misalnya dia tidak melakukan hal yang lebih lagi, padahal yang itu udah menurut kita udah salah gitu kan, tapi kita masih ngomong masih untung kamu tidak cuma marah aja, tidak sampai mukul, masih untung gitu kan. Nah, kata orang Melayu, biar itu pun masih untung. Biar udah rugi masih untung. Nah, atau kamu patut bangga karena setelah melindungi sesuatu yang penting buat kamu ya. Memang kamu berhak marah misalnya gitu kan. Kita validasi tindakan yang salah, misalnya ya karena perbuatan teman kamu memang tidak baik, makanya kamu memang berhak marah, boleh kita katakan seperti itu. Nah, kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, seperti itu validasi. Tapi ada tahap selanjutnya lagi gitu ya untuk membangun itu. Nah, setelah itu kita barulah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau berdialog agar faktor intrinsik bisa timbul dari dalam dirinya sendiri ya, bukan karena dari diri kita. Jadi kita yang hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat anak itu berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan dia. Betul tidak sikap yang dia lakukan? Bagaimana solusinya kalau memang yang dilakukannya salah gitu kan? Nah, dengan kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti keyakinan kelas kita tuh apa? Misalnya kalau di sekolah misalnya dia mukul teman, keyakinan kelas kita tuh apa? Bahwa kita harus saling menyayangi misalnya gitu kan. Nah, kamu udah melanggar belum? Kalau mukul teman itu sayang apa enggak misalnya gitu kan. Nah, seperti itu bahasa yang kita bisa dialogkan gitu dengan anak-anak kita. Nah, nilai apa yang
nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Misalnya kalau misalnya bermain itu misalnya supaya gimana, betul apa tidak kalau misalnya kita mukul teman, atau misalnya kita sedang belajar betul apa tidak, kita sepakati tidak. Misalnya kalau lagi belajar itu misalnya makan atau main waktu belajar, nah itu kan dia sudah tidak udah melanggar keyakinan kelas. Nah itu seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu misalnya kan, sewaktu kita membuat keyakinan kelas itu kan kita juga memberikan mengajak anak-anak gitu kan untuk bersama-sama menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita perbuat, atau apa yang harus kita sepakati gitu. Jadi pasti mereka tahu nih nilai-nilai apa yang udah mereka langgar gitu misalnya gitu kan. Nah seperti itu. Nah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah jadi setelah menyanyikan keyakinan ini, jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa jadi kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, di mana yang bisa menggali anak-anak itu bisa mengeluarkan bagaimana nih solusinya. Kita seperti pertanyaan-pertanyaan pemantik gitulah ya. Untuk kasus kamu nih bagaimana? Jadi mendorong anak untuk berpikir bagaimana menemukan solusi dari permasalahannya. Nah ini ada kasus lagi nih, kasus ini. Kasus 1. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Edo merupakan guru matematika di sekolahnya. Saat itu, Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus dengan tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah, ibu santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Jadi dari kasus ini bahwa diketahui bahwa ini ada 2 anak yang sepertinya ada kebutuhan atau nilai-nilai kebajikan yang tidak mengamalkan nilai-nilai kebajikan. Kalau saya lihat ya dari anak yang kurang kalau yang kayak gini sikapnya nih dengan guru tidak menghormati, tidak hormat. Dia berarti kan nilai kebajikan menghormati itu tidak ada di diri anak Vivi dan Natali. Kalau dilihat dari kasus ini bahwa bagaimana cara kita sebagai untuk yang pertama tadi kan ada 3 tuh langkah-langkah dari segitiga restitusi tadi itu ya. Bagaimana cara kita sebagai guru ya, dari Pak Alif ini nih, Pak Edo Senin Pak Alif tidak masuk sekolah. Jadi Bu Rina ini kan sebagai guru pengganti nih. Nah jadi dia nih mengadu nih kepada wali kelasnya nih yang memang bukan wali kelas pengampu ini nih, kepala sekolah nih, bahwa anaknya ada 2 yang tidak ini. Nah jadi Pak Alif tadi ini manggillah si Pipi dan si Natali. Jadi tahap untuk pertama untuk bagaimana tahap yang pertama yang dilakukan oleh Pak Edo tadi, bahwa dia harus memanggil si Vivi dan Natali itu. Nah kan harus dipanggil dulu, ditanya kebenarannya. Ibu dan bapak dengar dari Bu Rina misalnya gitu kan. Nah dia bersikap tidak baik lah ya, tidak baik kepada Ibu Rina. Nah setelah itu apa benar gitu kan. Nah itu divalidasi dulu. Nah kalau untuk ininya untuk menstabilkan identitasnya. Nah bagaimana kata-katanya selain yang tadi itu, misalnya
menstabilkan identitas. Nah, untuk tahap yang pertama tadi setelah dipanggil bahwa tidak langsung menyalahkan walaupun memang salah nih, karena nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri itu tidak menghormati walaupun dia guru pengganti kan, tetapi tidak menghormati nih Vivi sama Natali. Nah, jadi dipanggil, distabilkan dulu identitasnya, ya. Nah, kenapa seperti itu? Barulah kita lakukan validasi tindakan. Nah, menanyakan kenapa bisa seperti itu, kan ditanyakan kenapa bisa seperti itu dari kasus ini. Nah, kenapa bisa melakukan hal seperti itu. Nah, terus untuk menanyakan keyakinannya. Nah, bagaimana cara mereka untuk mengatasi hal itu. Jadi nanti bisa diajak berdiskusi. Jadi guru mengajak diskusi antara Natali bagaimana solusinya untuk supaya bisa misalnya meminta maaf atau bagaimana caranya, atau untuk melihat apa keyakinan kelas yang sudah diyakini, apa yang dilanggar gitu ya. Nah, seperti itu menanyakan keyakinan. Nah, ya, apa yang harus dilakukan, bagaimana gitu kan. Nah, seperti itu, dialog-dialog seperti itulah yang dinamakan dengan menanyakan keyakinan. Nah, seperti itu, sehingga terciptalah satu solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, semoga kita dapat menjadi among tadi ya, manajer yang bisa menuntut murid kita untuk bisa mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, saya berbagi informasi ini, yang berbagi ilmu yang sudah saya dapat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat banyak bermanfaat, dan nantinya bisa kita implementasikan ya ibu-ibu sekalian, kita implementasikan untuk mencapai bisa kita membangun anak didik kita yang mandiri dan bertanggung jawab, serta bisa mengamalkan karakter-karakter yang baik, khususnya karakter profil belajar Pancasila. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, marilah kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.